Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadir Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa thabbitni ala al-iman. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amma ba'du, kita awali dengan menghadiahkan pahala bacaan suratul Fatihah ila asyrafin nabiyyina Muhammadur Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa dhurriyyatihi wa azwajihi wa ahli baitihi al-kiram وإلى أرواح إخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين والأولياء الصالحين والعلماء العاملين والملائكة المقربين والمجاهدين في سبيل رب العالمين وإلى المصنفين المخلصين، ونخص خصوصا إلى سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني والإمام أحمد الرفاعي الكبير وسلسلة رجال الطريقة الرفاعية وسلسلة رجال الطريقة القادرية وسلسلة رجال الطريقة النقشبندية، وإلى أرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها، خصوصا آباءنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا وأساتذتنا وأساتذة أساتذتنا، ونخص خصوصا إلى شيخ مشايخنا الشيخ محمد هاشم أشعري والشيخ عبد الوهاب حسب الله والشيخ بالصري شنصوري والشيخ عبد العزيز مشهوري والشيخ عبد المهيمن نور وسائر مشايخنا وأساتذتنا، ونخص خصوصا إلى من فتح الإسلام في هذه القرية وبنية التوفيق والتيسير وبنية قضاء جميع الحاجات والديون وبنية الشفاء والنصر على الأعداء وقبول الدعاء ونيل كل سؤل ورؤية الرسول وشفاعة الرسول ومرافقة الرسول في الآخرة ولرضاء الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Para peserta kajian online di halaman FB NO Online yang semuanya mudah-mudahan senantiasa mendapatkan limpahan taufik, rahmah serta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kembali malam ini kita mengkaji kembali kitab yang kecil namun syarat dengan faidah, penuh dengan manfaat, menjelaskan kepada kita sekalian tentang dasar-dasar akidah ahli sunnati wal jamaah yang berjudul kitab Aqidatil Awam. Kita telah sampai pada bait nazam yang ke-46. Bait nazam yang ke-46, 47, 48, 49 dan bait nazam yang ke-50. 5 bait nazam ini menjelaskan kepada kita tentang mu'jizat Isra dan Mi'raj. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi amdadihi wa afadha alaina min barakatihi amin. Wa qabla hijratin nabiyyil isra min makkatin laylan li qudsin yudra. Wa qabla hijratin nabi, dan sebelum hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Al-Madinatul Munawwarah dengan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, Al-Isra. Ya, awalnya adalah Al-Isra, ya, Al-Isra'u. Dihilangkan hamzahnya karena menyesuaikan dengan pola wazan. Sebelum hijrahnya Rasulullah dari Makkah menuju Madinah, terjadilah peristiwa besar yang merupakan salah satu mukjizat teragung
yang Allah anugerahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Isra, dan kemudian disusul dengan Al-Mi'raj. Min Makkatin lailan liqudsin yudra, asalnya adalah min Makkata, ya, min Makkata karena darurat syair, li darurati syair, maka kemudian Makkah yang sejatinya, yang sebetulnya adalah mamnu' minas sharaf, tidak boleh dikasih tanwin, tapi oleh pengarang kitab ini kemudian dikasih tanwin. Min Makkatin lailan, dari Makkah. Isra itu terjadi dari Makkah, lailan pada suatu malam, liqudsin menuju ke Baitul Maqdis, ya, menuju ke Al-Masjidul Aqsa di Baitul Maqdis di Palestina, yudra. Hal itu, ya, mukjizat Isra ini yudra, diketahui secara pasti dari ayat Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 1, subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah, zat yang memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Al-Masjidil Haram di Makkah ilal Masjidil Aqsa yang berada di Baitul Maqdis, Palestina. Para ulama rahimahumullah sepakat menyatakan bahwa mukjizat Isra, kita sekarang bicara masalah bagian pertama dari dua peristiwa besar dalam satu rangkaian yang kemudian menjadi mukjizat yang luar biasa yang Allah anugerahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sekarang berbicara mengenai Isra. Isra, ya, perjalanan dari Makkah menuju ke Baitul Maqdis di Palestina. Ini disepakati oleh para ulama terjadi sebelum hijrahnya beliau dari Makkah menuju ke Madinah. Tetapi peristiwa Isra ini secara pasti kapan terjadinya? Yang pasti adalah sebelum hijrah. Tetapi secara pasti pada tanggal berapa, kemudian pada tahun keberapa, yang masyhur adalah pada tanggal 27 Rajab. Nah, tahunnya ini kemudian diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian ulama mengatakan kana ba'dal bi'tsati bi'amin wa nisfin. Peristiwa Isra ini terjadi pada 1,5 tahun sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi atau menjadi rasul. Menurut pendapat yang lain, qabla al-hijrati bi 5 sinin. Peristiwa Isra ini terjadi 5 tahun sebelum hijrahnya Rasulullah dari Makkah menuju ke Madinah. Dan ada pendapat yang lain yang mengatakan bahwa peristiwa Isra ini terjadi, Isra dan tentunya dirangkai dengan peristiwa Mi'raj, ini terjadi 1 tahun sebelum beliau hijrah dari Makkah menuju ke Madinah. Bahkan juga ada beberapa pendapat yang lain. Mas Nabil, jangan keras-keras. Ya. Kemudian secara singkat peristiwa Isra ini sebagaimana diriwayatkan di dalam Sahih Muslim, ya, dalam hadis yang lumayan panjang, diceritakan di sana bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika beliau berada di Mekah, lalu didatangi oleh malaikat Jibril alaihi salam pada suatu malam. Fa fataha saqfa baiti ummi hani'in fi hayyin ismuhu Ajiyad. Rasulullah ketika itu tidur di rumah sepupunya yang bernama Ummu Hani binti Abdul Muttalib, binti Abi Thalib, ya, binti Abi Thalib, ya, saudaranya Ja'far bin Abi Thalib. Pada waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur di tengah-tengah antara paman beliau Hamzah dan sepupu beliau yang bernama Ja'far bin Abi Thalib di rumah Ummu Hani binti Abi Thalib. Lalu malaikat Jibril alaihi salam turun dari langit menerobos saqfa baiti ummi Hani, menerobos atap rumah Ummu Hani, ya, yang berada di salah satu daerah di Mekah yang bernama Ajiyad. Ketika menerobos atap rumah Ummu Hani, lam yahbit alaihim la turabun wala hajarun wala syai'. Ya, tidak ada satupun atap itu yang ambrol, ya, karena
terobosan dari malaikat Jibril alaihi salam, karena beliau diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari cahaya. Tidak ada satupun batu bata yang runtuh, tidak ada satupun atap yang ambrol, tidak ada satupun sesuatu yang ada di atas rumah itu yang kemudian jatuh menimpa orang-orang yang di dalam rumah itu. Kemudian setelah itu fa'aiqadhahu Jibril. Lalu malaikat Jibril alaihi salam membangunkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Singkat cerita, thumma dhahaba bihi ilal Masjidil Haram. Lalu malaikat Jibril membawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Al-Masjidil Haram di Mekah. Thumma arkabahu 'alal buraq khalfahu. Lalu malaikat Jibril menaikkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas buraq, ya, di belakang beliau. Dan buraq ini adalah salah satu binatang yang berasal dari surga. Dan buraq ini adalah binatang yang pernah ditunggangi atau dinaiki oleh Nabi Adam, Nabi Ibrahim, dan beberapa nabi yang lain ketika mereka melakukan perjalanan yang jauh. Buraq ini seekor binatang, laha ajnihatun, memiliki sayap-sayap, wa hajmuha bainal himari wa bainal baghl. Postur tubuhnya itu bainal himar wal baghl. Ya, antara keledai dengan baghl. Baghl itu artinya peranakan keledai dan kuda, ya, namanya baghl atau bighal. Nah, buraq ini postur tubuhnya lebih kecil daripada baghl dan lebih besar daripada himar, daripada keledai. Yakhtu kullu khutwatin min khutahu ila muntaha tarafih. Satu lompatan kaki binatang yang bernama buraq yang berasal dari surga ini sejauh mata dia memandang, ya. Sejauh mata memandang, maka itu bisa dilewati dalam satu kali lompatan, luar biasa, ya. Subhanallah. Walam ya'ti 'ala irtifa'in tatulu rijlahu wa 'ala inkhifadin taqsuru. Jadi buraq ini ketika dia melewati dataran-dataran tinggi, maka kakinya memanjang, kedua kakinya memanjang. Kemudian ketika melewati dataran yang rendah, ketika turun, ya, ketika menuruni dataran yang rendah, maka kakinya memendek. Nah, ini binatang ajaib. Allah Maha Kuasa untuk menciptakan apapun yang Dia kehendaki. Singkat cerita, ya, ini ceritanya panjang kalau kita ceritakan satu persatu. Singkat cerita, kita pilih beberapa bagian yang penting untuk kita ketahui. Wantalaqa bihi hatta wassala ila ardil Madinah, faqala lahu Jibril inzil. Fanazala sallallahu alaihi wasallam, faqala lahu Jibril shalli rak'atain. Ketika sampai di Madinah, ya, pada waktu itu belum disebut sebagai Madinah. Pada waktu itu namanya masih Yathrib. Ketika sampai di Madinah, Rasulullah kemudian diminta atau diperintahkan oleh malaikat Jibril untuk turun. Lalu beliau mengatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salatlah 2 rakaat. Kemudian melanjutkan perjalanan lagi. Tsumma fa'ala mithla dzalika fi Turi Saina haitsu kana Musa alaihi salam lamma sami'a kalam Allah. Kemudian ketika sampai di Bukit Tur Saina, di tempat di mana Nabiullah Musa alaihi salam pernah mendengar kalam Allah yang bukan berupa suara, bukan berupa bahasa, bukan berupa huruf. Lalu malaikat Jibril mengatakan kepada Nabi Muhammad, turunlah, lalu sholatlah 2 rakaat. Lalu beliau menuruti apa yang dikatakan oleh malaikat Jibril. Beliau turun, kemudian sholat 2 rakaat di Bukit Tur Saina. Thumma intalaqa sallallahu alaihi wasallam fawassala ila Madyan baladi Nabiyillah Syuaib alaihi salam. Kemudian beliau melanjutkan perjalanan bersama malaikat Jibril ketika sampai di Madyan, negeri yang pernah ditinggali oleh Nabiullah Syuaib alaihi salam. Beliau kemudian diperintahkan oleh malaikat Jibril untuk turun lalu sholat 2 rakaat. Lalu beliau berdua melanjutkan perjalanan ketika sampai di Baitul Laham atau Bethlehem, tempat lahirnya Nabi Isa alaihi salam. Kemudian beliau turun kembali, ya, atas perintah dari malaikat Jibril, lalu sholat 2 rakaat. Kemudian melanjutkan perjalanan sampai
tiba di Al-Masjidul Aqsa, di Baitul Maqdis di Palestina. Nah, dari apa yang tadi kami ceritakan, para ulama mengambil kesimpulan bahwa boleh bagi kita untuk melakukan tabarruk di tempat-tempat yang memang memiliki barokah, dan kita boleh sholat di tempat-tempat tersebut, ya, tabarrukan, dengan tujuan untuk mengambil atau mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala dengan sebab kita melakukan sholat di tempat-tempat yang memang mengandung barokah tersebut. Kemudian ketika beliau sampai di Al-Masjidul Aqsa, Allah Subhanahu wa taala telah mengumpulkan seluruh nabi dan seluruh rasul, mulai dari Nabiullah Adam alaihi salam sampai Nabiullah Isa alaihi salam, ya, nabi-nabi yang sudah wafat dan dimakamkan di makam masing-masing itu di atas kuasa Allah Subhanahu wa taala diperintahkan untuk keluar dari makam mereka, karena pada hakikatnya para nabi itu masih hidup. Al-anbiya'u ahya'un fi quburihim yusallun, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar dan Imam Al-Baihaqi. Al-anbiya'u, para nabi itu, ahya'un, sejatinya mereka adalah masih hidup, fi quburihim, di makam-makam mereka, di alam barzakh mereka, yusalluna, mereka sedang melakukan salat. Kemudian Nabi Khadir yang hidup di laut juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk keluar dari dalam laut, kemudian bersama-sama dengan para nabi dan rasul yang lain. Dan Nabi Isa alaihi salam yang sampai saat itu beliau belum meninggal dunia, Nabi Khadir juga pada saat itu belum meninggal dunia, diberi umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Isa yang hidup di langit yang kedua diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk turun berkumpul bersama seluruh nabi dan seluruh rasul, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk salat menjadi imam bagi seluruh nabi dan seluruh rasul. Ini adalah tasyrifan lahu. Ini adalah sebuah bentuk pengagungan dan penghormatan yang luar biasa yang Allah anugerahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pada saat Isra, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan Isra dari Makkah menuju ke Baitul Maqdis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat banyak sekali keajaiban-keajaiban. Keajaiban pertama yang beliau lihat adalah ra'a ad-dunya bi surati ajuz. Beliau melihat dunia, ya, dunia ini maksudnya adalah langit yang tujuh, kemudian apa-apa yang ada di antara langit dan bumi, kemudian bumi yang ketujuh, bumi yang tujuh bumi jumlahnya ini, 7 buah ini namanya dunia, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika melakukan perjalanan Isra dari Makkah menuju ke Baitul Maqdis, dunia, diperlihatkan dunia kepada beliau oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi dalam bentuk seorang yang tua renta, seorang perempuan yang tua renta. Ini menunjukkan bahwa dunia ini memang sudah tua. Oleh karena itulah Sayyiduna Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa karrama wajhah, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitab Sahih Al-Bukhari, beliau mengatakan, dan ini merupakan nasihat bagi kita semuanya, irtahalatid dunya wa hiya mudbirah. Dunia ini berjalan membelakangi kita. Artinya dunia semakin menjauh dari kita. Artinya dunia ini semakin lama semakin tua, semakin lama semakin mendekati kepunahan. Wartahalatil akhiratu muqbilatan. Sebaliknya, akhirat berjalan menghampiri kita. Akhirat berjalan semakin mendekat kepada kita. Dunia semakin mendekati kepunahan, akhirat semakin dekat dengan kita. Walikulli wahidatin minhuma banun, kata Sayyidina Ali. Masing-masing dari dunia dan akhirat itu memiliki anak-anak, memiliki orang-orang yang sebagian di antara mereka mementingkan kehidupan dunia dan sebagian di antara mereka mementingkan kehidupan akhirat. Fakunu min abna'id dunya, fakunu min abna'il akhirah, wa la takunu min abna'id dunya. Maka jadilah kalian anak-anak akhirat, artinya orang-orang yang mementingkan kehidupan akhirat, karena akhirat adalah kehidupan yang abadi,
tidak ada batasnya, tidak ada akhirnya. Wala takunu min abna'id dunya, dan janganlah kalian menjadi anak-anak dunia. Artinya janganlah kalian menjadi orang-orang yang mementingkan kehidupan dunia. Karena dunia ini hanya sementara. Dunia ini pasti akan kita tinggalkan. Dunia ini ada batasnya, sedangkan akhirat tidak ada batas akhirnya. Ini yang dinasihatkan oleh Sayyidina Ali. Dalam lanjutan apa yang beliau nasihatkan, dunia ini adalah tempat beramal dan tidak ada hisab. Artinya pertanggungjawaban seseorang mengenai apa yang dia lakukan, balasan atas perbuatan seseorang yang dilakukan di dunia, ini sebagian besarnya itu nanti diakhirkan dalam kehidupan akhirat. Memang ada sebagian perbuatan itu yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia, ya. Tetapi sebagian besar hisab, sebagian besar balasan, sebagian besar pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan oleh umat manusia itu nanti ditangguhkan dalam kehidupan akhirat, ya. Kemudian yang berikutnya, beliau juga melihat sesuatu yang ajaib. Ra'a syai'an mutanahhiyan 'anit thariq yad'uhu wa huwa iblis. Beliau melihat sesuatu yang tidak berjalan di tengah-tengah jalan, tetapi tidak mau berhadapan-hadapan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi dia minggir, ya, di pinggir jalan. Tetapi dia terus-menerus memanggil-manggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jibril memberitahu Rasulullah bahwa itu adalah iblis, ya. Wa shamma raihatan thayyibatan min qabri Masyitati binti Fir'aun. Beliau juga mencium aroma yang sangat wangi, sebagaimana yang sudah sering kita dengar ceritanya, dari sebuah makam yang makam itu diberitahu oleh Jibril kepada beliau adalah makam tukang sisir putri Raja Fir'aun. Namanya siapa? Tidak dijelaskan. Jadi Masyitah itu artinya adalah tukang sisir. Masyitatu binti Fir'aun, tukang sisir perempuan yang menjadi tukang sisir putri Raja Fir'aun. Tidak dijelaskan namanya siapa. Wa kanat mu'minatan shalihatan, dan beliau adalah seorang mukminah yang salihah, perempuan mukminah yang salihah. Qatalaha Fir'aunu ma'a auladiha, dia dibunuh oleh Fir'aun, ya, ceritanya panjang tapi ini disingkat. Qatalaha Fir'aunu ma'a auladiha, dia dibunuh oleh Raja Fir'aun bersama anak-anaknya. Bahkan salah satu anaknya yang dibunuh oleh Raja Fir'aun, yang dimasukkan ke dalam wadah besar yang di situ ada air yang sangat mendidih, itu masih di dalam buayan ibunya, masih di dalam gendongan ibunya, masih menyusu kepada ibu. Ya, hal itu dilakukan oleh Fir'aun ketika Fir'aun mengetahui bahwa Masyitah ini menyembah Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun, dan dia tidak mau meninggalkan hal itu, dia tidak mau menyembah Fir'aun. Kemudian beliau juga wara'a qauman yazra'una wa yahsuduna fi yaumain. Beliau melihat gambaran sekelompok kaum, sekelompok orang yang menanam tanaman kemudian langsung menuai dalam 2 hari. Jibril kemudian mengatakan, memberitahukan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, haula'il mujahiduna fi sabilillah. Mereka adalah orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Mereka adalah para pejuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau juga ra'a unasan tuqradu alsinatuhum wa shifahuhum bimaqarid min nar. Beliau juga melihat sekumpulan orang yang lidah dan bibirnya itu digunting dengan gunting-gunting yang terbuat dari api, bimaqarid min nar, dengan gunting-gunting yang terbuat dari api. Faqala lahu Jibril, Jibril memberitahukan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, haula'i khutaba'ul fitnah, mereka adalah para penceramah yang mengajak umat manusia ke jurang kesesatan, ke hal-hal yang bertentangan dengan syariat Islam. Kemudian beliau juga ra'a thauran, beliau melihat seekor sapi jantan
yakhruju min manfadhin dayyiqin, keluar dari lubang yang sangat kecil, thumma yuridu an ya'uda ilaihi, kemudian setelah keluar dari lubang yang kecil itu dia ingin masuk lagi ke lubang itu tetapi dia tidak bisa, fala yastati'. Faqala lahu Jibril, lalu Jibril memberitahukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadzal ladzi yatakallamu bil kalimatil fasidati allati fiha dararun 'alan nas wa fitnatun thumma yuridu an yaruddaha fala yastati'. Ini adalah perumpamaan orang yang berbicara dengan perkataan-perkataan yang rusak, perkataan-perkataan yang ada yang membahayakan, yang menimbulkan mara bahaya bagi umat manusia, menimbulkan kegaduhan, ya semacam itulah ya, menimbulkan fitnah yang luar biasa di tengah-tengah masyarakat. Lalu dia ingin menarik ucapannya itu, tetapi dia tidak bisa. Ini diumpamakan seperti seekor sapi yang keluar dari celah yang sangat kecil, dari lubang yang sangat kecil, lalu dia ingin masuk kembali ke dalam lubang itu, dia tidak bisa. Kemudian wara'a unasan yasrahuna kal an'am wa 'ala 'auratihim riqa'. Kemudian melihat sekumpulan orang yang seperti binatang-binatang ternak, ya, digembalakan seperti binatang-binatang ternak. Di aurat mereka hanya ada secarik kain. Faqala lahu Jibril, lalu Jibril mengatakan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haula'il ladzina la yu'adduna az-zakah. Mereka adalah orang-orang yang enggan membayar zakat. Mereka adalah orang-orang yang mampu mengeluarkan dan menunaikan zakat, tetapi hal itu tidak dilakukan. Kemudian wara'a qauman tuksaru ru'usahum thumma ta'ud. Melihat sekumpulan kaum, melihat sekumpulan orang, tuksaru ru'usahum, kepala-kepala mereka dipecahkan, thumma ta'ud, kemudian kembali seperti sedia kala, kama kanat, thumma tuksaru, lalu dipecahkan lagi, thumma ta'ud, kemudian kembali seperti sedia kala, wa hakadha, dan begitu seterusnya. Faqala lahu Jibril, haula'il ladzina tatathaqalu ru'usahum an ta'diyatus shalah ay yatakasaluna anha. Kata Jibril, diberitahukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah orang-orang yang malas melakukan salat. Naudzubillah. Wa ra'a unasan yashrabuna minas sadidil kharij minaz zunah. Kemudian beliau juga melihat sekumpulan orang yang minum dari nanah, minum nanah yang keluar dari para penzina. Faqala lahu Jibril, lalu malaikat Jibril memberitahukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haula'i syaribu al-khamril muharrami fid dunya. Mereka adalah orang-orang yang meminum khamr yang diharamkan di dunia. Ya, karena khamr nanti di surga akan diberikan kepada penduduk surga, dan khamr yang ada di surga ini luar biasa lezat dan halal ya bagi para penduduk surga. Sedangkan khamr yang ada di dunia ini adalah khamr yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian kajian singkat pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kita lanjutkan besok malam, Rabu malam Kamis, jam 7:15 insya Allah, jam 19:15 waktu Indonesia bagian Barat. Kita akan membahas tentang Mi'raj ya. Mi'raj dari Baitul Maqdis menuju ke atas Sidratul Muntaha, sampai kemudian beliau mendengar kalam Allah. Sebagian ulama mengatakan melihat Allah yang bukan berupa benda, bukan berupa bentuk, maha suci dari tempat, maha suci dari arah. Kemudian beliau menerima perintah sholat, lalu kembali dari atas Sidratul Muntaha menuju ke Mekah. Perjalanan Isra dan Mi'raj, perjalanan dari Mekah sampai beliau kembali ke Mekah dalam rangkaian Isra dan Mi'raj itu, kata para ulama, terjadi hanya fi nahwi thuluthil lail, terjadi kurang lebih dalam sepertiga malam. Jadi bukan sepanjang malam, tetapi hanya kurang lebih sepertiga malam. Insya Allah ini akan kita kaji besok malam. Mudah-mudahan ilmu yang kita peroleh malam ini bermanfaat bagi kita semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. La ilaha illallah
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.